Oke, kita coba sekali open posisi. Kalau dia menembus ke atas, artinya dia akan menjadi uptrend. Oke, di sini masih profit ya. Masih profit. Oke, jatuh ke bawah sekali ya. Oke, di sini saya akan berbagi mengenai bagaimana untuk menentukan teknik support and resistance, atau kita menentukan support and resistance jangka pendek dan jangka panjang ya. Kita bisa zoom out. Market crypto ini dia punya trend yang cukup bagus ya. Kalau kita follow the trend ya enak ini. Itu di crypto. Akun saya sudah VIP ya. Saya mulai dengan saldo 500 ga dengan saldo minim. Asetnya lebih banyak ya kalau VIP. Kita pakai time frame 1 menit. Pilihnya jenis lilin candle supaya enak analisa. Ini untuk indikator, ini untuk menggambar ya. Kita gunakan indikator ya, saya untuk membantu orang-orang sebelah ya, teman-teman saya yang agak kesulitan menganalisa mungkin. Jadi kita gunakan indikator andalannya. Kita di sini pakai RSI periode 2. Kita rubah jenuh belinya dan jenuh jualnya, terapkan, kemudian stokastik periode 4. Periode 4, kemudian di sini kita menggunakan Bollinger Band periode 10. Terapkan. Setelah itu kita gunakan di sini fraktal periode 7. Ini harus diklik ya, kuning. Karena saya nggak biasa dengan Bollinger Band seperti ini, kita rubah tampilannya ya. Isi salurannya dihapus. Tapi saya di sini lebih enjoy, lebih enak tambahkan moving average periode 7, tipenya sederhana. Ini bisa di bawah ya, pakai sederhana. Nah, di sini jelas. Di sini tren lagi kuat naik. Kenapa? Karena candle ada di atas garis hijau. Coba 7 Bollinger Band. Si candlenya juga di atas Bollinger Band yang middle-nya, tengah ya. Artinya tren kuat. Kemudian dia ditembus oleh candle merah, akhirnya dia terjadi pembalikan downtrend kayak gitu. Untuk baca indikatornya, ingat ya, saya pasang indikator bukan berarti saya mengikuti indikator, tapi di sini hanya untuk memberikan informasi bagaimana sih cara membacanya gitu loh. Ini tren lagi kuat. Nah, di sini udah ada perpotongan, jadilah koreksi tak. Bagaimana di sini kita menganalisanya? Kita jangan melihat indikator, karena indikator itu mengikuti candle. Lihatlah di candlenya. Candle ini, si candle hijau di sini terjadi doji. Ya. Kita coba di sini pakai open board. Nah,
kita lihatnya di sini. Kapan ini akan ada koreksi atau pembalikan? Lihat, si candle ini perjalanannya itu dia open price-nya itu di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah situ ya. Kemudian dia berjalan ke atas, bisa jadi ke atas dulu, bisa jadi ke bawah dulu, tapi kita lihat dia punya sumbu bawah, artinya dia pernah berjalan ke bawah. Setelah dia ke bawah, dia naik lagi. Setelah naik dia turun, akhirnya close periode di sini, terjadilah candle doji ya. Kita tahu gimana ini bakalan koreksi atau golden moment. Diskau. Kita lihat di candle ini, jangan langsung buru-buru open posisi. Lihat si candle ini perjalanannya, dia perjalanan open price di bawah, dia pasti jalan ke bawah dulu karena dia punya sumbu bawah. Dia akhirnya jalan ke atas lagi. Setelah di atas dia turun. Nah, turunnya ini lihat, dia sejajar dengan si sumbu ini. Nah, artinya si candle itu dia sejajar di sini, terjadilah resisten yang jangka pendek. Kalau kita lihat di jam berapa? 23.07 kita rubah ke time frame 30 detik. 23.07. Nah, di sini terlihat 23.07 mana? Nah, di sini terlihat kesejajaran antara candle ini 23.5030. Ini sejajar sama candle ini. Ini artinya dia nggak kuat naik dulu, artinya dia akan koreksi. Kita lihat pembukaan periode 07.30 detik 3 sama 8 ini akhir periodenya. Kita buka lagi di 1 menit. Nah, 23.08 akhir periode menit ke-8 nih ya. Di sini candle hijau tower 09, ini 08. Ini sejajar dengan ini karena si candle yang hijau ini yang 07 ini close periodenya jadi sini. Semoga ngerti ya analisa omongan saya ini. Jadi si candle 07 ini 2307 ini dia sejajar close price nya dengan sumbu yang 06 ini ya. C2 dengan C1 ini sejajar close price nya ya gitu. Nah, kita lihat lagi di 30 detik biar lebih jelas. 2306. Nah, ini 2306 close price nya di sini kan. Nah, candle hijau close price dia sejajar ya, sejajar tuh, dia punya sumbu atas. Ini candle merah dengan candle hijau digabungkan 530 dengan 6 itu jadinya candle doji tadi. Ini kalau digabungkan jadinya candle doji 06 di akhir. Sengaja saya bolak-balik supaya jelas. Nah, ini 06 jadinya candle doji. Kita lihat candle 7 nih, candle 7 punya sumbu atas tapi sejajar dengan candle 06. Kita lihat lagi ke 30 detik. Candle merah dengan candle hijau jadinya candle doji tadi ya. Nah, ini panjang. Nah, ini close price nya ini sejajar dengan, nah close price nya yang ini dia sejajar dengan ini. Yang tadi saya bilang si sumbu ini sejajar dengan close price dengan ini candle yang terakhir, candle 07. Candle 7, maka kita bisa open posisi 1 menit untuk candle pembalikan.
terjadilah di sini. Karena di sini sejajar itu karena kalau kita buka di time frame yang 15 detik lagi itu bisa terjadi area resisten jangka pendek. Akhirnya dia koreksi di sini. Semoga rekan-rekan paham ya. Itu untuk pembacaan candle tambahan itu. Untuk pembacaan candle. Bagaimana untuk membaca di indikator? Di indikator kita fokus di satu ini aja. Indikator di sini. Di sini kita harus memantau pergerakan daripada angka ininya, angka si RSI-nya. Kemudian stokastik. Jadi RSI ini kan kita setting 2 periode. Ini 4 periode. Artinya RSI itu dia bergerak lebih cepat. Ya. Jadi geraknya dia akan lebih cepat turun ke bawah, kemudian diikuti dengan stokastik gitu loh. Jadi kalau misalkan stokastiknya duluan, si RSI belum, itu nggak sinkron, nggak sejalan, ada yang jangkal di candlenya gitu loh. Jadi nunggu si RSI ini memotong ke bawah, si angkanya udah mulai membesar lagi ke bawah, mengecil lagi, nah baru diikuti dengan si stokastik. Kita bisa open 1 menit kayak gitu. Tapi kita juga harus melihat ini ada nggak kira-kira pergerakan yang tiba-tiba hentakan merubah si RSI dengan stokastiknya gitu. Jangan belum ada gerakan ke bawah memotong kita langsung buru-buru open posisi, jangan, itu salah. Jadi nunggu dia gerak dulu ada ke bawah, hentakan, barulah kita open posisi. Makanya kita juga perlu dituntut melihat tekanan candle ya, pergerakan candle dan candle yang sudah terjadi. Nah, bagaimana kita melihat di area Bollinger Band dan garis MA-nya ya, garis MA kita lihat ini udah terlalu jauh nih, antara candle ini dengan garis MA ini udah terlalu jauh. Ini kan masih deket nih, kalau masih deket dia masih ada kemungkinan lanjut uptrend ya. Tapi kalau sudah jauh kayak gini, nah ini ada rentang jarak kan, ini nih, jadinya doji nih. Ini bisa open, udah jauh doji, kita open di sini sekali, kompensasi udah masuk kayak gitu. Nah seperti itu kira-kira untuk pembacaan daripada RSI, stokastik, Bollinger Band dan garis MA. Nah ini fraktalnya gimana bang? Fraktal itu hanya alat bantu untuk kita melihat sebuah tren pasar. Nah ini tren pasar, ada fraktal di atas berarti dia turun, ada fraktal di bawah dia berarti naik. Fraktal ini hanya sebagai informasi tambahan saja ya, kadang fraktal itu telat. Nah setelah itu kita lihat lagi bagaimana menentukan arah support dan resisten jangka pendek, jangka panjang gitu loh. Tadi kan saya bilang mau menentukan area support dan resisten. Support dan resisten itu terbentuk melihat di candle yang sebelumnya. Area resisten adalah area batas atas untuk menjaga harga agar tidak terlampau tinggi ya. Area support adalah batas bawah untuk menjaga harga tidak terlalu jatuh ya. Gimana menentukannya ya, kita bisa gambar dengan gambar horizontal, kita ketebalan 2, garisnya hijau aja supaya enak gitu, kita kan enak. Nah kita lihat di sini, ini ada swing high, ini swing low ya. Kita bentuk garis horizontal aja dulu. Ini 1, 2 mantul ya, area pantulan. Ini bisa dijadikan kategori titik support 1 ya. Ini bisa diatur agak naik agak turun. Kemudian mana batas atasnya, kita lihat selama 4 jam ke belakang. Sekarang jam 12, artinya jam 9, jam 8 paling jauh. Nah, kita lihat di sini jam 8. Nah ini ada sejajaran di sini.
kita bisa pasang di sini garis resisten 1 2 3 karena di sini ada kesejajaran ya. Area pantul di sini juga ada. Nah, ini kenapa di sini pantulannya di bawah, ini menjadi garis resisten. Kalau ini ada di candlenya di bawah sini menjadi maaf ulangi, ini kalau misalkan candlenya ada di bawah ini menjadi garis resisten, tapi kalau candlenya sudah menembus di atas ini menjadi garis support. Nah ini sejajar dengan ini. Nah ini kita bisa pasang garis. Nah ini untuk batas atas nih sebagai penentu area resisten. Nah kenapa resisten, lihat di sini sejajar. Ini sejajar juga dengan beberapa pantulan candle. Nah ini menjadi area resisten. Bagaimana dengan resisten uptrend dan downtrend? Gambar lagi di sini sebagai tambahan, pakai garis ini. Kita hubungkan titik atas dan titik bawahnya. Nah ini dari garis titik tertinggi bisa ditarik ke bawah, ini bisa menjadi area pantul. Lihat di sini candlenya udah terjadi candle hijau, area pantul. Kenapa? Karena di sini ada pantulan sejajar, di sini juga terjadi pantulan. Timbulnya ada fraktal seperti ini, ya ini sebuah pantulan dengan garis tren miring. Ini garis tren ya. Ini kemungkinan akan ke atas. Kita bisa ikuti open posisi ke atas, cuman udah telat, waktunya udah terlewat. Nanti setelah di garis ini kita bisa open sell untuk mengambil koreksiannya, tapi di sini udah terjadi pemantulan lagi, sumbu panjang atas. Ini terlihat trennya akan menurun. Bentar. Nah bagaimana menentukan garis trennya? Trennya seperti ini. Kita ambil titik atas, kita tarik sampai ke titik terendahnya. Nah titik teratasnya kan ini dalam beberapa waktu ke belakang. Jadi secara keseluruhan ini tren ini bakalan turun, tapi dia naik setengahnya dari sini. Dia melanjutkan lagi tren turun. Kemungkinan dia sudah sampai di titik ini, dia akan mantul lagi ke bawah, gitu loh. Kita juga bisa membentuk tren garis lagi. Kita hubungkan swing low daripada titik-titik candle tersebut. Setelah di sini kita bisa open posisi sekali. Nah, telat. Kita nunggu naik ke atas lagi. Oke, kita coba sekali open posisi. Kalau dia menembus ke atas, artinya dia akan menjadi uptrend.
Nah ini kan garis SNR itu tidak pernah bohong gitu kan. Kalau misalkan di SNR nya kuat, kita hubungkan antara titik atas dan titik bawah, itu akan terjadi satu pantulan dulu atau mungkin koreksian ya. Jadi seperti itu untuk menghubungkan garis trend line gitu ya. Selain kita membentuk garis titik atas titik bawah, kita juga harus melihat garis trend line nya juga gitu. Trend line itu ya trend secara keseluruhan, line itu garis keseluruhan. Jadi dia turun tapi nggak selamanya turun, dia naik sampai garis batas atasnya. Semoga ini ilmunya bermanfaat, sedikit berbagi apa yang saya ketahui ya. Sekali lagi semoga bermanfaat ilmunya, itu cara menentukan garis support and resistance dan cara membaca daripada indikator ini. Ingat, analisa boleh salah tapi terdengar juga boleh kalah. Saya Yuda Timor, see you guys in the next video, until next time.